Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Misteri Pojok bareng gue Bang Jeb. Terima kasih yang telah klik video ini. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah, kali ini di sebelah gue udah ada bintang tamu yang ingin menceritakan kisah misterinya. Kita sambut, ini dia, Kak Yuni. Halo Kak Yuni, apa kabar Kak Yuni? Kesibukannya apa nih Kak Yuni nih? Kerja aja sih mas. Kerja aja. Oh Kerja. ya, yang mau diceritain kisah misteri apa nih Kak? Ada sih salah satunya di kota, sebutin nggak deh, boleh sebut nggak? Boleh, sebutin aja nggak apa-apa. Salah satu di kota Blitar. Jadi waktu itu aku lagi long trip sih, ini sebenarnya ceritanya lagi long trip. Oke, ditahan dulu ya Kak Yuni ya. Nah, buat kalian sahabat Misteri Pojok yang punya cerita misteri, jangan lupa langsung WA di nomor ini. Oke, langsung aja. Gini ceritanya. Nah, jadi waktu ini kejadiannya masih baru banget sih mas. Desember 2003 akhir. Jadi biasalah, tahu juga anak muda kan, akhir tahun gitu. Nah, aku itu punya kebiasaan nge-trip. Jadi kalau lagi senggang itu nge-trip gitu. Kebetulan aku lagi solo trip di sana. Awal mulanya kan aku dari Tangerang ke Malang dulu nih. Dari Tangerang sendiri nih ya? Dari Tangerang sendiri. Ketemulah tuh sama temen. Ketemu sama temen di sana, di Malang. Dari Tangerang itu Kak Yuni itu maksudnya bawa kendaraan sendiri atau? Enggak, aku naik kereta. Oh, naik kereta. Naik kereta. Dari Tangerang ke Malang aku sendiri. Ketemu sama temen di sana, kita nge-trip 3 hari deh, kalau hitungannya 3 hari. Kan aku masih punya waktu hitungannya 8 hari. Dan itu aku punya schedule sendiri, jadinya setelah pulang dari Malang aku masih lanjut, sedangkan teman aku enggak. Kita misah tuh. Jadi kita misah karena dia harus kerja. Posisinya aku masih libur di sana. Jalan kita nih jam 10 pagi. Nyampe Malang itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Perjalanan sampai Malang 16 jam. 16 jam deh kayaknya. Itu naik kereta ya? Terus kita di sana nunggu sampai subuh, sampai terang lah pokoknya. Sampai terang. Nge-trip buat kita sebenarnya nggak ke Malang sih, ke Lumajang. Oh, sebenarnya nggak ke Malang. Malang, kita ke Lumajang. Kita punya wisata juga di sana. Kita punya explore Pronojiwo bilangnya. Explore Pronojiwo. Curug Tupak Sewu, Curug Kapas Biru, kayak gitu-gitu. Sriti, segala macam. Masih banyak lah pokoknya di sana. Hitungannya 2 hari semalam doang sih mas. 2 hari semalam. 2 hari semalam. Hitungannya kalau sama kereta berarti 3 hari 2 malam. 2 malam berarti ya. Sama perjalanan naik di kereta itu ya. Kayak gitu. Ya udah selesai trip dari Lumajang itu pulang lagi lah ke Malang kan, karena Lumajang kan nggak ada kereta. Terus balik lagi ke pusat. Udah tuh kita gencar lah pokoknya di situ sebelum tour dulu nih, nyari tahu dulu lah di kota ini ada apa aja, cari info di kota ini ada apa aja. Terus aku lihat ternyata ada ada tempat bagus di Blitar nih. Berarti langsung ke tempat tujuan yang Kakak Yuni mau nih? Enggak, kan jadi aku ke satu tempat dulu, makam Soekarno. Kan di makam Soekarno itu nggak cuma makam sih sebenarnya, ada perpustakaannya, perpustakaan Soekarno di sana. Nah, aku ke situ dulu sembari nungguin karena nggak dapet sewa motor ini mas. Jadi rutenya itu awalnya dari stasiun aku sarapan dulu jam 9, setengah 10 tuh baru aku jalan ke hotel. Karena aku mikirnya karena udah stuck di situ nggak dapet sewaan motor, jadi aku berinisiatif di hotel mungkin ada yang nyiapin. Biasanya kan begitu. Kalau di tempat-tempat lain aku biasa begitu, kalau emang nggak dapet di web segala macem, terus aku nyewa di hotel. Udah tuh aku mesen ojol. Aku ke perpus Soekarno dulu. Perpustakaan Soekarno itu.
jalan-jalan sembari nungguin gimana caranya aku ke tempat wisata lainnya lagi gitu. Kan sayang ya, aku di situ tuh pengen tahu kotanya gimana gitu, Blitar tuh ada apa sih kayak gitu. Dia aku mutusin masih muter otak sembari jalan-jalan sambil muter otak tuh gimana caranya biar aku ke tempat destinasi lain. Akhirnya udah kan, karena udah jam 12 siang aku mesen ojek online lagi. Akhirnya, dan untung ya, ini baik banget, asli ini baik banget masnya. Dia mau nemenin aku, mau nungguin aku, pokoknya sampai aku sewa buat dia nemenin aku keliling-liling kota Blitar. Karena di jam 12 itu aku udah siang buat schedule aku itu, udah siang banget. Terus ucapin makasih dulu sama ojolnya tuh, Mas ojolnya tuh. Mas ojolnya terima kasih banyak, aku belum sempet Kalindan ini sih, belum sempet bilang makasih bang, belum sempet bilang makasih. Aku bilang makasih banget buat Mas ya kalau nonton ini ya. Ya harus nonton sih ini. Berarti Blitar udah sendiri tuh ya kayunya ya? Udah sendiri, karena udah sendiri. Terus aku nggak punya kenalan, siapa-siapa, nggak punya saudara juga. Pokoknya pure sendiri aku di Blitar. Akhirnya aku cerita sama ojol aku ini, Mas aku mau ke tempat ini. Kan karena itu di kaki gunung, aku takutnya dia nggak mau kan. Jadi aku negosiasi dulu sama dia. Oh ya Mbak, ya udah nggak apa-apa, saya temenin. Terus bener Mas ya, aku udah senang banget tuh di situ dia mau nemenin aku gitu. Ya beneran ya Mas, aku mau kesini. Iya Mbak. Terus kita negosiasi. Setelah dia menjadi itu, kita negosiasi harga gitu ya. Udah terserah Mas deh baiknya gimana. Udah kita udah selesai perjanjian gini, deal-dealan harga segala macem. Udah lah. Akhirnya aku dari Soekarno ini mandi. Aku main dulu ke candi, salah satu candi di Blitar gitu. Dari candi ini ada wisata. Nah, di sini nih yang paling menurut aku pengalaman paling berkesan. Candi ini? Enggak, setelah di candi ini aku pergi ke satu tempat yang menurut aku wah banget. Sebutin aja tempatnya di Blitar itu. Gak apa-apa. Gak apa nih? Gak apa, namanya apa gitu? Namanya Karanganyar Kopi. Karanganyar Kopi. Iya. Karanganyar Kopi. Jadi dari candi pelataran ini ke Karanganyar Kopi ini kayaknya cuma sekitar 15 menit atau 10 menit deh. Jadi deket Mas. Nah sedangkan dia itu kan di kaki Gunung Kelut kalau nggak salah tuh. Kalau aku nggak pakai ojol itu aku bingung turunnya. Makanya kenapa dari awal aku udah perjanjian sama dia, aku udah tahu rutenya itu susah buat nyari ojol lagi. Dan akhirnya aku ditemenin dia buat ke situ, Karanganyar Kopi ini. Kan aku suka ke tempat-tempat bangunan Belanda gitu. Nah, akhirnya situlah dia masuk, ditemenin sama ojolnya. Karena aku yang minta, dia sih nanya, ini mau ditemenin, mau masuk apa saya tunggu di sini, dia bilang gitu. Saya tunggu di sini aja deh kata dia, karena dia nggak enak kan. Mau bilang gak mau Mas, harus temenin, karena aku udah ngeliat pelangnya aja udah kayak wih. Itu parkiran itu ada kebetulan waktu kesana aku lagi sepi, jadi aku nggak berani kan sendiri. Kadang udah lagi sepi posisinya ya itu ya. Itu tuh nggak ada motor, nggak ada mobil. Aku nggak tahu mereka parkirnya di mana. Karena pas aku masuk itu langsung loket nih Mas. Udah nggak tahu posisi parkiran untuk ini di mana tuh. Udahlah. Akhirnya aku maksa dia buat ikut. Pas ikut aja, nemenin aku, bilang gitu. Nemenin aku ke sana. Tapi karena dia sebenarnya nggak enak gitu, kayak saya nggak bisa jadi guide gimana nih Mbak, kayak gini-gini lah pokoknya. Aku paksa pokoknya harus masuk gitu. Segala macem registrasi masuk, setelah itu di Karanganyar ini ada 4 pintu apa 5 pintu Mas.
Karanganyar ini kan pabrik kopi pabrik kopi zaman Belanda. Itu benar-benar era Belanda banget. Berarti benar-benar bangunannya kuno banget ya, bangunan jadul banget itu ya. Bangunan jadul. Nah terus sejarahnya itu di tempat wisata ini karena peninggalan Belanda dulu sebelum Indonesia merdeka, itu masih alih fungsi sebagai pabrik kopi. Nah terus setelah Indonesia merdeka, Soekarno ngambil alih buat itu jadi hak milik Indonesia. Akhirnya diambil alih lah tuh buat jadi hak milik Indonesia. Nah karena itu nggak dipakai lagi, dari fungsi jadi tempat wisata mas. Situ di sana tuh ada kafenya juga, kafe kopinya mereka. Jadi khusus buat ngopi-ngopi gitu. Jadi di sana bukan cuma bangunan kayak museum-museum, enggak. Di situ ada kafenya. Ada kafe kopi, kopinya itu dari hasil tanam di sana. Gitu. Dan baristanya itu barista bule. Jadi mereka itu terkenalnya karena baristanya itu barista orang luar, bukan orang Indonesia. Sampai sekarang pun sampai sekarang luar. Karena memang terkenalnya itu di sana. Dan emang beneran aku nyampe ke sana baristanya bule. Baristanya bule, bukan orang Indo. Kenalan nggak itu kira-kira itu? Cewek mas, gak bisa kenalan. Baristanya cewek. Terus ya udah, akhirnya kan sebelum masuk kafe, aku keliling dulu. Keliling dari satu gedung ke gedung-gedung lain. Jadi bukannya aku deskripsiin aja kali ya bentukannya. Jadi kan emang dari pintu masuk ini agak jauh buat ke pelatarannya mereka itu. Nah di sini tuh ada gedung. Di gedung itu ikonnya mereka, jadi ada The Karanganyar Coffee di situ. Itu ada satu gedung. Itu nggak boleh dimasukin karena lagi ada renovasi apa nggak ngerti, pokoknya itu nggak boleh dimasukin. Terus ada, aku nggak tahu itu museum, nggak tahu rumah tinggal, bekas rumah tinggal atau gimana, nggak ngerti juga. Nah di sisi lain itu di depannya lagi nih ada gedung juga, dan sekarang dijadiin tempat foto studio. Nah sampingnya ini namanya Museum Nugroho deh kalau nggak salah, Museum Nugroho. Kan jadi karena alurnya itu dia itu muter gitu loh, lingkaran gitu. Jadi kan aku masuknya itu satu persatu ya. Jadi aku masuknya itu sembarangan gitu, nggak sesuai ininya. Jadi aku masukin dulu, ternyata pas aku keliling itu aku masuk dari belakang, dari pintu masuk. Karena aku nggak tahu ya, orang baru masuk gitu, nggak tahu karena di situ ada pintunya. Nggak pintu sih, dia kayak apa namanya, masih ditutupin rumbai-rumbai gitu loh, tirai rumbai-rumbai gitu. Jadi aku mikirnya itu pintu masuk karena nggak ada yang jaga juga kan. Nah ternyata kata tukang kebun di sana, udah masuk aja. Dia bilang masuk aja di situ. Terus aku ragu kan, karena ini bukan kayak pintu masuk gitu mas. Biasanya kan kalau ada pintu masuk tuh ada buku tamunya kayak gitu. Terus kata dia, udah masuk aja, karena ngomongnya bahasa Jawa aku nggak ngerti. Jadi transitin sama ojolnya ini. Nah terus kata dia, nggak apa-apa mbak, masuk aja. Aduh mas, saya ragu mas. Ya, udah nggak enak mas. Terus sepi, yang pertama sepi, terus yang kedua awalnya udah takut dah. Berarti kayunya udah nggak yakin nih sebenarnya. Sebenarnya udah nggak yakin di situ. Itu nggak yakin buat masuk. Cuman kayak dia ya udah nyuruh masuk kan, karena ojolnya dulu yang masuk, ya udah aku berani aja lah masuk lah, ya udah ada dia ini gitu. Kita masuk, ternyata isinya itulah sebenarnya agak, menurut aku ya, ini menurut aku sih nggak serem gitu. Karena kita pintu masuk itu ada lukisan sejarah. Apa aja tuh kira-kira tuh kak? Ya gitulah, Nyai Roro Kidul. Terus makanya situ ada lukisan mas. Nah, di situ ada tempat saka juga.
karena aku cuma masuk dari pinggiran apa namanya, jadi dia itu masuk tengah, ada pintu lagi buat di sini, ada pintu lagi, jadi apa namanya, kalau kesini itu mati ya, maksudnya cuma ruangan gak ada jalurnya, jadi kalau ke kanan itu tembusan buat ke daerah ruang lain lah gitu. Oh, gitu. jadi itu banyak pintu gitu berarti ya? Nggak ada banyak ruangan. Oh, banyak ruangan. Jadi kan aku masuk ternyata aku ada di tengah posisinya, ada di tengah ruangan itu. Ojol aku langsung keluar, jadi aku nggak berani lanjut lagi kan. Ya udah akhirnya aku keluar. Ditanya sama ojolnya, kenapa mbak? Nggak apa-apa, mau masuk lagi nggak, saya temenin. Mati saya setelah dia aja dulu keluar duluan kan, mau nemenin lagi gimana? Udah mas, nggak usah mas, udah nggak apa-apa, kumpul lagi di sini. Dia termaksud tuh mas, masuk, ayo masuk aja, udah nggak apa-apa, udah tanggung di sini. Oh mas, saya udah nggak enak di sini. Oh ya udah kan, akhirnya dia nggak maksa juga, akhirnya kita ke tempat lain, gedung-gedung lain lah, keliling. Ternyata aku nemuin pintu masuk ini, pintu masuk yang sebenarnya lah. Masuk yang sebenarnya. Nah kan bener aja, pintu masuk itu tuh ada buku tamu, ada buku tamunya. Nah aku ngisi buku tamu di situ. Aku baru masuk, baru ketemu lah tuh pintu masuknya. Ya aku ngisi. Untungnya tadinya kan aku udah jiper ya, karena udah di belakang gitu, udah begitu aku nggak mau masuk lagi. Tapi kata ojolnya, bang masuk aja, kata dia gitu. Ntar dulu deh mas, aku juga masih mikir kan. Aku lihat kanan kiri, kan emang di luar itu sepi. Ternyata pas aku lihat ke dalam lagi ada orang mas, ada pengunjung gitu. Pengunjung, aku berani kan, ya aku isi buku tamu, aku bareng sama pengunjung lain. Masuk situ ternyata sama aja, jadi pintu keluar dan pintu masuk isinya sama aja, begitu juga, sama aja, remang-remang. Jadi kalau pintu masuk ini itu apa namanya, aku udah lupa sih, kayaknya menyediakan pusaka gitu loh, benda-benda pusaka kayak gitu-gitu. Jadi di pintu masuknya ini isinya itu benda-benda pusaka kayak gitu. Berarti benda-benda pusaka apa aja banyak berarti ya? Ada banyak banget. Warnanya gelap, jadi warnanya agak-agak remang gitu loh. Agak-agak remang. Terus di situ ada anak kecil mas. Aku berani itu karena aku lihat ada anak kecil. Mau ketemu anak kecil? Iya, itu benar pengunjung manusia kecil. Nah dia itu ngejerit mas. Awalnya masuk biasa aja, karena depan ya kan. Terus udah belok kan, jadi apa namanya, pintu masuk, jadi dia kayak begini, ada partisi lagi, kita buat ngebelokin itu. Dia nangis gitu. Oma aku nggak mau masuk, kata dia gitu. Wah aku udah feeling ya, dia aja bilang nggak mau masuk, apalagi aku kan. Wah aku nggak mau masuk, kata dia gitu. Nggak apa-apa, tapi dia orangnya tetap ngeke, mau masuk aja. Apa namanya, mungkin kata dia mah udah terlanjur masuk gitu ya. Betul. Apa namanya, nggak mau lanjutin aja gitu. Cuman dia udah teriak nangis, udah tantrum banget itu mas, tantrum. Nggak mau, aku nggak mau masuk. Udah ngejerit aja mas di situ. Akhirnya, aduh udah perasaan aku juga udah nggak enak kan di situ. Kayak udah pokoknya udah bener-bener aku takut banget udah ngerasain, udah kacau banget deh itu. Udah ngejerit gitu, anak kecil nggak pernah bohong kan. Dari situ aku langsung keluar, aku nggak lanjut tur ruangan itu, aku nggak lanjut karena aku sendiri. Ini ojol aku suruh duduk karena kan aku punya teman. Udah aku mikirnya udah mas, udah tunggu di luar aja, nggak apa-apa, aku sama pengunjung yang lain tuh yang di depan itu. Ternyata pas gak berapa lama aku masuk ke situ, anak kecilnya nangis gitu, nangis kayak dia ngejerit minta keluar. Yaudah akhirnya aku nggak tahu tuh anak keluar apa kagak, aku keluar sendiri. Yaudah aku keluar sendiri aja. Terus aku tarik nafas kan, wah udah keringat dingin mas, udah
udah jantung udah kenceng banget di situ, udah takut banget kan. Tapi tetap penasaran anaknya, masih tetap lanjut nih. Udah terus kata masnya, kan aku sama ojol ini, dia bilang, mau ditemenin lagi nggak mbak? Udah mas, saya saya lanjut sendiri aja, mas tunggu di sini aja, jangan kemana-mana ya. Maksudnya biar saya yang tur sendiri gitu, karena kan saya setelah itu istirahat dulu. Aku bilang, udah mas tunggu di sini aja, biar aku yang lanjut gitu. Ya udah, aku ngeliat nih jauh ada orang masuk ke gedung selanjutnya. Nah, terus aku udah ngeliat, jadi kan emang gedung satu ke gedung selanjutnya emang agak jauh, cuman kan masih kelihatan orang masuk tuh, masih kelihatan lah pokoknya. Nah, terus salahnya aku masih hunting foto di situ, jadi nggak langsung ngejar mereka berdua masuk. Nah, aku masih hunting foto di sana buat foto-foto. Nah, ternyata aku masuk ke situ udah nggak ada orang. Oh, berarti yang 2 orang itu aku udah nggak tahu udah kemana, karena menurut aku itu sebentar kan. Ternyata pas aku masuk dia udah nggak ada. Kayunya ngeliatin napak apa enggak itu? Aku nggak tahu gitu, nama 2 orang cewek cowok pakai kerudung, ceweknya itu cewek cowok masuk kan. Nah, kok sepi ya? Aku kan ragu ya. Masalahnya itu nggak ada bacaan museum atau apa gitu. Ada cuman rumah putih. Kayaknya sih ada sih, harusnya ada sih. Cuman aku mungkin nggak lihat aja apa gimana deh. Terus di situ aku main masuk aja gitu. Aku masuk, itu ruangannya langsung kamar tidur. Aku nggak tahu bekas siapanya. Pokoknya di situ aku sendiri. Bener-bener sendiri situ. Oh, jadi kayunya nggak benar-benar sendiri tuh masuk ke ruangan itu? Masuk gitu, karena aku mikirnya masa iya tuh orang cepet banget hilangnya gitu, aku tinggal motret sebentar doang gitu. Ternyata aku beneran sendiri mas di situ. Ya kan aku sengaja ngeliatin. Ada suara nih, aku dengerin. Ih, kok lama-lama main kenceng suaranya. Aduh, langsung. Jadi kayunya itu diketawain. Iya, aku diketawain. Nggak tahu itu hasilnya dari mana. Aku freeze kan langsung. Diam. Karena aku mastiin itu suara dari mana dulu gitu. Ya kan, aku nengok kanan kiri, sepi, benar-benar sepi mas. Nggak ada orang itu sama sekali. Jangan yang tadi 2 itu kayaknya. Aku nggak ngerti itu. Dan itu kan itu padahal aku baru di depan banget. Jadi cara pintu masuk sama ruangan itu masih deket gitu. Jadi baru masuk, nengok, aku dengar suara sekali, aku dengerin kan 2 kali gitu. Ini lama-lama kenceng. Oh ya udah, aku ngepris, aku nengok kanan kiri. Ya aku keluar aja, aku nggak lanjut lagi. Nggak lanjut lagi. Dari situ kayak ya lah, salah tempat ini. Nah, terus nasib ojolnya masih nungguin apa? Masih nungguin di kafe gitu. Jadi makanya setelah aku dengar itu, aku ngibrit langsung ke dia. Ya sembari nenangin diri. Aku, mas ngopi dulu mas. Ya, aku ngopi dulu sama dia. Kenapa mbak? Cepet banget kata dia gitu. Ya mas, aku nggak mau lanjut, kita makan aja, aku bilang gitu. Ya udah, bener nih mbak, dia udah mastiin aku mau lanjut lagi enggak, aku udah ditemenin kan sama dia. Terus aku bilang enggak deh, aku udah nyerah. Itu bener-bener jauh banget, aku udah jiper banget. Aku gak cerita sama dia kalau aku ngedenger ini gitu. Karena ke mas ojol enggak, karena masih di wilayahnya itu kan. Sampai pulang pun aku gak cerita, baru cerita sama orang rumah doang. Kenapa tuh? Kayak ini kenapa gak cerita sama enggak, karena emang kalau aku tuh punya prinsip kalau emang masih di wilayah itu nggak boleh cerita. Karena nggak mau cerita gitu. Iya, kebiasaan kan. Kebiasaan kalau naik gunung gitu, kalau ada apa-apa nanti kita ceritanya bahasa di bawah aja gitu. Nggak boleh di tempat itu gitu. Jadi kebiasaan mau di mana-mana, jadi ceritanya nanti setelah kita selesai
Prit baru ngebahas kayak gitu. Ini aku nggak cerita sama dia, aku nggak dengar suara itu. Dia juga apa namanya udah ngebaca muka aku kali yang udah kayak ini orang kenapa nih tiba-tiba lari. Aku bener-bener lari dari tempat itu. Kafe itu agak apa namanya nggak jauh-jauh banget, cuman kayak karena ada belokan aja jadi agak jauh gitu. Dia udah aku udah lari ya karena takut banget asli itu. Sebenarnya Mas Ojol kayak udah curiga ya. Kayaknya sih karena dia juga mungkin udah ngalamin karena waktu kita masuk aja dia udah langsung keluar lagi gitu. Mungkin Mas Ojol udah bilang, nah lu kena kan lu kali ya. Nah udah dari situ aku nenangin diri, udah makan dulu, udah tenang baru pulang lagi. Pas pulang kita nggak langsung pulang ke hotel. Aku minta keliling lagi. Salahnya di situ emang nggak bisa apa namanya karena sayang kan masih jalan-jalan masa langsung pulang gitu. Akhirnya aku lanjut lagi nge-trip ke tempat lain gitu, tempat rumahnya Soekarno terakhir. Soekarno. Dan lagi-lagi aku sendiri di sana. Itu di antara Mas Ojolnya ke rumah Soekarno. Nah, dari kita turun gunung ke rumah Soekarno. Lagi-lagi aku sendiri. Udah kena tadi di situ udah jiper banget kan. Sendiri lagi sih aku nyampe rumah Soekarno itu. Jadi hawanya udah kayak udah nggak ngenakin karena udah di tempat pertama itu, tempat sebelum kesini udah nggak ngenakin. Jadi akhirnya aku kayak udah energi aku udah setengah, udah habis kayaknya. Udah habis 80% atau? Udah habis 90% deh kayaknya, udah lemes banget. Udah lobet lah. Udah ngelihat sendiri lagi. Jadi aku ternyata itu turnya juga rumahnya agak jauh. Rumah Soekarno itu? Jadi pintu keluar sama pintu masuk tuh nggak bisa sama. Pintu masuk kemana, keluarnya beda lagi. Masuk di sini, keluar nggak boleh di sini? Harus ke tempat lagi. Jadi kita muterin tur gitu. Ya udah. Akhirnya aku balik aja karena udah capek juga karena kejadian. Tapi di rumah Soekarno itu lama nggak di situ Kak? Lama sih. Karena apa namanya ngeliat dulu kan, tapi nggak masuk. Maksudnya cuman ngelihat dari apa namanya ibaratnya kayak ruang tamu tapi masuk ke dalam kamarnya enggak. Emang disuruh masuk sih, cuman kayak aku enggak dulu deh, udah capek untuk pas di sana jadi dikerjain di sana ya. Jadi kayak udahlah, cuman keliling-keliling doang kan kayak gitu. Nah, tempatnya juga karena mungkin karena habis dari itu kali ya, jadi hawa-hawanya masih ke bawah nih ke tempat selanjutnya ini. Jadi ya udahlah, aku cuman lihat-lihat dari luar meskipun emang udah kayak udah ngenakin gitu loh, udah capek lah jadinya. Ketemu Kak ngedenger kayak gitu aja udah langsung lemes banget gitu. Udah akhirnya sebentar keluar lagi, Ojolnya nanyain kenapa aku sebentar banget, kata dia gitu. Enggak lah udah Mas pulang aja, nggak apa-apa nih pulang, kata dia gitu. Dia masih tetap mastiin aku apa namanya aku tetap enjoy gitu. Nah aku nggak cerita, jadi dianya juga kayak nggak enak gitu sama aku sebenarnya karena kejadian itu yang di tengah-tengah itu. Jadi kayak aku udah males banget buat tempat lagi. Udah akhirnya aku pulang hotel, udah aku istirahat aja. nggak lanjut kemana-mana lagi. Pulang sore jam 5 dari rumah Soekarno langsung balik ke hotel. Berarti dari rumah Soekarno itu nggak ada kejadian aneh di rumah Soekarno karena udah parno duluan di situ. Karena itu bener-bener jelas banget. Aku ngedengerin sekali, 2 kali, ngomong kencang Mas, itu ngegema gitu. Gimana sih ngegema, bener-bener satu ruangan itu bergema suaranya gitu. Yang yang dua orang itu ya. Nah itu aku nggak tahu dia kemana. Kayaknya aku cuman sebentar hunting foto, terus tiba-tiba udah nggak ada. Ya udahlah, aku udah kayak
Iya kali orang apa gimana Iya, nggak ngerti mungkin sih. itu salah satu Nggak ngerti deh. penunggu situ Nggak tahu yang aku. mau menampakkan dirinya. Terus itu asli parah banget. Setelah dari situ aku udah lemes banget. Berarti udah Bener-bener langsung lemes. dari rumah Soekarno itu udah langsung Enggak, ke langsung ke hotel. penginapan ke hotel, akhirnya udah istirahat. Istirahat. Udah nggak mau kemana-mana lagi karena udah mikirin. Udah pikirannya udah kemana-mana Udah ya. kemana-mana, pikirannya udah kemana-mana. Karena nggak bisa cerita kan. Yang pertama aku karena lagi solo trip gak punya teman cerita yang pertama, jadi disimpan sendiri, paniknya panik sendirian kayak gitu. Bener-bener aku nggak langsung cerita ke siapapun. Masih di Blitar pun meskipun udah di hotel aku nggak cerita siapapun. Padahal di Blitar itu kayaknya lumayan juga, maksudnya banyak tempat-tempat yang Masih banyak angker sebenarnya, banyak tempat-tempat seru lainnya sih, karena dia kotanya kecil, apa namanya, nggak macet juga yang pertama. Jadi harusnya masih banyak tempat-tempat yang ini, karena udah habis energinya di situ. Jadi nggak mau lanjut lagi, istirahat aja, capek banget. Oke Kak, makasih Kak Junia udah mampir ke Oke. Misteri Pojok. Ya, sehat-sehat selalu. Oke guys, gimana guys cerita dari Kak Yuni? Ambil sisi positifnya ya, jangan diambil negatifnya. Nah, sebelum kita berpisah, like video ini dan yang belum subscribe, subscribe sekarang juga agar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, gue Bang Jeb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.